Mereka itu semuanya menanyakan apa, akan saya jawab pertanyaan dari mana kitabnya, dari mana ilmunya, ngajinya dari mana, lalu bagaimana proses pengobatannya, karena ini ilmu hikmah, ilmu rasa gitu loh. Jadi kalau mereka bertanya akan saya jawab. Jadi ya itu yang akan saya jawab. Artinya selama ini nantinya tetap akan buka meskipun warga saya mendirikan Padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Apakah ketika kalau saya terbukti melakukan kesalahan baru akan saya tutup? Jadi kedatangan kita di sini itu untuk melaporkan ke Simarsek atau ke Surat Merah ya, atas tindak pidana pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian yang menggiring opini masyarakat, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin pengobatannya itu dianggap nipu atau sebuah trik. Jadi nanti coba kita lanjut, kita proses sesuai hukum yang berlaku. 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Saya lindungi bukan hanya Padepokan, tapi masyarakat. Masyarakat mana yang dilindungi? Itu Pak Tri, pengacara itu mana? Ayo Pak Tri, tunjukkan batang hidungmu. Ini mau melindungi masyarakat apa? Contohnya melindungi masyarakat apa? Makin panas, polisi bekukan Padepokan Gus Samsudin di Blitar usai didemo warga. Di lain sisi, terbongkar profil Gus Samsudin, tukang ronsok mendadak sakti di YouTube dan bangun Padepokan mewah. Polisi bekukan Padepokan Gus Samsudin di Blitar usai didemo warga. Polisi menutup sementara Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penutupan itu buntut demo yang dilakukan warga sekitar. Sambil menunggu mediasi kedua di Mapolres Blitar, untuk saat ini kegiatan dibekukan supaya tidak memicu permasalahan lagi. Ungkap Kasihhumas Polres Blitar, Ibtu Udiono, seperti dilansir dari Detik Jatim, Senin 1 Agustus. Menurut Udiono, Kapolres Blitar dan Dandim 0808 Blitar memutuskan untuk membekukan Padepokan ini untuk sementara. Kegiatan di Padepokan dipastikan dilarang selama 3 hari ke depan, hingga ada mediasi lanjutan dengan warga. Pak Kapolres dan Dandim sudah sempat datang ke lokasi Padepokan tadi malam, bersama-sama menyampaikan Padepokan Nurzat Sejati sudah diambil alih untuk sementara waktu, bebernya. Sejumlah personel dari Polsek Lobar dan Polres Blitar tampak berjaga di sekitar Padepokan. Skema penjagaan akan dilakukan secara berkala dan terus dimonitor oleh Polres Blitar untuk menjaga daerah sekitar tetap kondusif. Tetap dilakukan penjagaan supaya tetap kondusif. Nanti kami juga sambil monitor, tutur Udiono. Padepokan ditutup 3 hari. Padepokan Nurzat Sejati sementara ditutup 3 hari. Penutupan ini menunggu mediasi kembali dengan warga sekitar dilakukan. Penutupan 3 hari. Setelah itu akan ada mediasi kembali. Di Polres Blitar, ungkap Kades Rejo Waningun, Bagas Wigasto. Upaya penutupan Padepokan ini berdasarkan hasil kesepakatan warga desa dengan pihak Padepokan. Warga sekitar sebelumnya resah dengan perseteruan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah. Di lain sisi, polisi bongkar profil Gus Samsudin, tukang rongsok mendadak sakti di YouTube dan bangun Padepokan mewah. Aksi-aksinya di YouTube membuat banyak orang terperangah. Dia sering melakukan live pamer kesaktian. Gus Samsudin Jadat, namanya sedang hangat diperbincangkan publik usai Padepokan Nurzat Sejati miliknya ditutup sementara atas desakan warga. Padepokan yang berlokasi di Rejo Winangun, Kademangan, Blitar, Jawa Timur itu ditutup karena Gus Samsudin dinilai melakukan penipuan melalui metode pengobatan spiritualnya. Hingga akhirnya terjadi penggerudukan
oleh warga dan mendapat kesepakatan untuk ditutup sementara pada Minggu 29 Juli 2022. Setelah mediasi yang dilakukan oleh Polsek Ledoyo. Namun, siapakah Gus Samsudin? Banyak orang yang belum tahu. Ternyata, dulu dia adalah tukang rongsok yang kemudian viral atas aksi-aksinya di YouTube hingga membangun padepokan mewah. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini profil Gus Samsudin Jabat. Siapa Gus Samsudin? Gus Samsudin adalah pria kelahiran 1989 dari Desa Reju Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, yang telah dikaruniai 1 anak dari pernikahannya dengan Yuni Lida. Gus Samsudin dikenal sebagai guru agama sekaligus praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Dia pernah menimba ilmu agama di Pondok Condromowo di Girimulyo, Jogorogo, Kota Ngawi. Pria ini banyak mendapatkan ilmu kala menempuh pendidikan di pondok pesantren. Salah satunya ilmu ikhlas merawat sesama, yaitu merawat orang yang berkebutuhan khusus atau gangguan jiwa. Gus Samsudin pernah menjadi tukang rongsok. Sebelum setenar sekarang, Gus Samsudin pernah mencari nafkah dengan menjadi tukang rongsok. Di masa inilah, sang Gus mendapat permintaan dari banyak orang untuk didoakan. Dia sendiri mengaku awalnya tidak ada niatan untuk membuat channel YouTube. Karena memang kita sama sekali nggak niat gitu loh bikin YouTube. Karena ceritanya tuh begini, dulu saya kan kerja, pernah jadi pemulung rongsok itu. Ada orang-orang yang minta untuk didoakan begitu. Nah, setelah itu ada yang tahu, Gus Samsudin mengatakan beberapa channel yang sering merekam kayak begitu. Kata Gus Samsudin, dikutip dari TikTok @hasraif73. Mendirikan padepokan dan membuat channel YouTube. Lambat laun, pria ini mempunyai banyak pengikut dan mendirikan padepokan Nurzat Sejati, di mana ia melayani pengobatan alternatif untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian, ia membuat channel YouTube yang ia kelola, yakni Padepokan Nurzat Sejati. Ia kerap mengunggah video tentang ilmu supranatural yang ia kuasai. Salah satunya yang disebut sebagaimana ilmu pamungkasnya adalah ilmu kulhu geni. Ilmu kulhu geni adalah kemampuan spiritual Gus Samsudin yang dinilai berada di luar nalar manusia. Salah satunya menyembuhkan orang sakit hingga mengusir hantu. Ada pula konten pertemuan dengan makhluk halus hingga menantang dengan ilmu yang dimilikinya. Kontennya bahkan sampai ditonton jutaan orang. Hingga saat ini, channel Padepokan Nurzat Sejati mempunyai 1,6 juta subscriber. Ditantang pesulap merah, Gus Samsudin kerap muncul dengan sorban beserta jenggot panjang yang menjadi penampilan ikoniknya. Hingga eksistensinya memuncak karena terlibat perseteruan dengan pesulap merah. Keduanya berseteru baik di media sosial maupun pertemuan langsung. Pria bernama asli Marcel Radival ini mengatakan dirinya tahu segala rahasia tentang santet. Dia kerap membongkarnya dalam video di kanal YouTube Marcel Radival. Salah satunya trik Gus Samsudin yang diklaim sebagai dukun berkedok agama. Karena pernyataan Marcel inilah yang membuat banyak warga mendesak penutupan padepokan milik Gus Samsudin yang dapat merugikan banyak masyarakat.